Oke teman-teman, kita jumpa lagi. Kita akan mencoba mengganti link stabil di BMW E39. Nah, kebetulan unitnya E39. Kita buka rodanya dulu ya. Kita buka satu-satu rodanya. Nah, nanti yang di video ini kita akan menggunakan link stabil substitusi atau link stabil mobil lain ya yang dapat digunakan di E39. Jadi kita pakai part kawinan. Jadi kita pakai part yang bukan aslinya dan bisa diaplikasikan. Oke, kita lihat di sini sudah terlepas. Nah, ini aduh ganggu aja ya, ini anak nih. Oke nih. Ini link stabilnya yang sudah dibeli, kita ganti kanan kiri 2 piece supaya nanti rata kanan kirinya sama karena ukurannya berbeda sedikit. Nah, ini punyanya Honda City ya. Ini punyanya Honda City Z. Teman-teman bisa beli di online shop seharga sekitar 50.000 aja untuk satu bijinya. Nah, ini yang lamanya nih. Ini masih original, kelihatannya sih merek Lamborghini. Oke, nanti kita coba buka dan kita ganti dengan parts punya Honda City yang tadi. Untuk yang depan juga sepertinya bisa ya guys. Kita gunakan nanti di video next video aja deh, nanti kita bahas lagi. Kita fokus ke link stabil yang di belakang dulu. Nah, ini terlihat ininya link stabilnya, kita buka. Untuk aslinya dia menggunakan baut 16 atau mur ya, bukan baut, mur 16. Kita buka dulu. Ini coba kita pakai impact untuk memudahkan, cuman terhalang ya, jadi agak sedikit susah untuk membukanya. Impactnya nggak bisa lurus, jadi harus beberapa kali kita coba buka. Nah, ini lumayan karena posisinya juga agak menyulitkan untuk membukanya ya. Nah, kita coba dibuka dulu. Nanti ketika akan melepas link stabilnya, bisa gunakan dongkrak, bantuan dongkrak ya, supaya tidak susah untuk melepasnya karena nanti akan tertahan. Ketika akan melepas akan ketarik ya sama link stabilnya, itu tertarik. Jadi untuk meluruskannya didongkrak ya, didongkrak ke atas supaya ketika melepas dari ini akan mudah ya. Nah, ini kita menggunakan kunci 16. Nah, kalau di aslinya itu di bagian dalamnya itu ada kunci 16 untuk menahan supaya ketika kita lepas mur yang di luarnya itu kita bisa tertahan ya, nggak ikut muter. Biasanya bautnya ikut muter ketika kita lepas ya. Jadi nanti kita harus tahan pakai kunci pas 16. Oke, kita coba cari dulu kuncinya. Nah, ini bagian kaki-kakinya E39 ya, lumayan rigid ya. Jadi, nah ini kita coba dongkrak dulu. Kita coba dongkrak, kita angkat supaya untuk memudahkan. Kita dongkrak dulu teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa cari di online shop ya, link stabilnya murah. Nanti ketika mencari di online shop, cari yang untuk City Z. Saya coba eksperimen dulu ini menggunakan link stabil yang murah. Nggak tahu ini KW ya, sepertinya ini KW-nya Honda. Jadi nanti kita coba uji seberapa tahan dia atau seberapa kuat dia digunakan di 39. Nanti kita review lagi setelah pemakaian. Nah, ini kita tahan dulu. Untuk yang kualitas lebih baiknya, teman-teman bisa ambil merek 555 ya, atau 5555 itu
aftermarketnya spare part Jepang itu lumayan ya, lumayan kuat itu. Saya nggak di endorse ya, tapi itu bagus itu, lumayan kuat, jadi bisa menyaingi part originalnya karena harganya juga 2-3 kali lipat dari harga part KW-nya ini ya, part-part Jepang ya. Kita lumayan ini untuk membukanya agak sedikit kerepotan karena posisinya ini agak sedikit menyulitkan untuk kuncinya ini ya, susah ya. Tapi sabar aja ya, dengerin saya ngoceh aja. Haha. Nah, kita coba fokuskan dulu ke link stabilnya. Kita buka pelan-pelan aja ya guys. Nanti kenapa nggak bisa skip atau cepat videonya ya, supaya ada kesulitan dalam membuka atau memasang, nanti teman-teman bisa mempelajarinya. Jadi supaya teman-teman juga kalau ada kesulitan bisa belajar dari yang ini ya, karena saya juga amatiran ini guys. Jadi kenapa sih ada ide untuk mencari aftermarketnya? Nah, ini coba-coba sebenarnya guys. Jadi nanti buat teman-teman yang lain kan bisa menambah informasi ya guys. Ini spare partnya lumayan banyak dicari untuk tipe-tipe mobil-mobil Jepang yang familiar, mobil sejuta umat ya. Jadi spare partnya juga murah-murah kalau mobil sejuta umat. Nah, nanti ini juga bisa menggunakan partnya APV ya, cuman terlalu panjang, takut mentok ke tulang bawah. Jadi saya memutuskan untuk memilih yang punyanya ini Vario atau CTZ. Kalau yang punya CTZ itu persis ya, panjangnya itu sama persis CTZ, jadi sama persis dan PNP. Kemudian bisa menggunakan miliknya Vario. Jadi Honda Vario, Civic Vario itu bisa juga, dia sama dengan CR-V generasi yang pertama, sama dia. Kita pakai partnya Honda dulu. Nah, kita buka nih, yang bawah udah kena, tinggal yang atasnya nih agak kesulitan karena tadi ya guys, mentok ini ya. Tapi kita coba buka pelan-pelan aja. Kita buka pelan-pelan. Oke. Supaya kesulitannya bisa terlihat di sini ya guys. Kita coba pakai impact lagi. Kita buka. Nah, oke, impact pelan-pelan. Nah, oke, impactnya sampai lepas guys. Masih keras karena ini memang belum pernah dibuka sebelumnya, jadi masih agak keras. Oke, kita tahan sampai ini benar-benar terlepas. Nanti teman-teman tinggal gunakan kunci-kunci yang teman-teman punya ya, kunci 16, kunci 14. Nanti untuk yang link stabil miliknya Honda Vario atau CTZ itu dia menggunakan MOR 14. Tapi bautnya sama ya, lubangnya, diameter bautnya sama, jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti longgar atau seperti apa, karena ini PNP. Jadi hanya perbedaan di ukuran murnya saja ya. Oke, nah ini udah kelepas, tinggal kita lepas link stabilnya, kita dongkrak dulu, kita angkat dulu supaya
posisinya lurus dan bebas. Nah ini gampang sekali ya kalau udah didongkrak, jadi kita tidak perlu mencongkel-congkel lagi. Nah ini udah lepas. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa dengan yang baru. Perbedaan dari segi fisiknya seperti apa nanti kita lihat ya. Oke, nah ini udah kocak sekali ya, udah longgar, jadi diputar pakai jari pun sangat mudah. Nah ini yang barunya, nah ini punyanya Honda. Silakan teman-teman bisa screenshot tadi ya part numbernya. Oke, nanti kita coba aplikasikan ke E39, jadinya seperti apa. Nah ini yang barunya nih, dari saya buka dari bungkusnya. Nah ini gunakan mur 14 ya. Nah ini yang lama nih, ini yang lama. Nah ini perbedaannya hanya beberapa mili ya, sekitar 1 sentian ya perbedaannya, perbedaan panjang. Namun ketika kita menggunakan punyanya CityJet itu sama persis. Nah yang saya gunakan ini punyanya Vario. Nanti teman-teman kalau pengen yang sama persis gunakan punya Honda CityJet, cuman agak sedikit langka barangnya ya ketimbang Vario. Nah ini kita terlihat sama persis, cuman beda panjang sedikit, beda sekitar 1 sentian. Yang penting jangan lebih panjang aja ya teman-teman. Kalau lebih pendek gak ada masalah. Kalau lebih panjang nanti mentok ke tulang atas atau ke ball joint atas ya, nanti akan mentok di sana. Oke, nanti kita pasang di sini. Kita coba siapkan kunci-kuncinya dulu, karena ini menggunakan kunci 14 untuk mengencangkan ball joint atau link stabil yang barunya. Nah ini kita coba pasang. Ini kita pasang nih guys. Kita pasang link stabil barunya yang punyanya Honda Vario ini. Teman-teman bisa cari deh di online shop, banyak ini. Cari kata kunci link stabil Honda City atau Vario ya, atau CRV generasi pertama, yang untuk yang belakang ya. Jadi link stabil belakang dia sama. Nanti yang depan itu juga sama guys. Nanti saya akan bahas karena partnya belum datang. Nanti saya juga akan aplikasikan link stabil depan itu miliknya Honda New City atau dia itu samanya dengan Honda Jazz yang GD8 sepertinya ya. Nah itu sama nih, bisa juga diaplikasikan di E39 link stabilnya. Atau kepunyaannya Mazda, bukan guys, Kia Picanto, bukan Kia Picanto, Kia Rio, sorry ya, saya ini ngawur nih, kadang kebanyakan part yang dicari-cari teman, belum ada yang tepat. Nah ini punyanya Kia Rio. Nah itu Kia Rio itu sama ya dengan punyanya E39 yang depannya ya. Tapi Kia Rio itu banyak generasinya, saya kurang paham generasi keberapa, tapi ada di generasi Kia Rio yang sama dengan E39. Nah ini kita dongkrak supaya meluruskan ya teman-teman. Nah oke, ini udah masuk nih, tinggal kita kencangkan menggunakan mur 14 yang bawaannya. Oke, kita kencengin. Nanti tinggal gunakan kunci pas atau kunci ring aja ya untuk mengencangkan murnya. Kita pasang mur yang di bawahnya satu lagi. Oke, nah, kita udah pasang, baru kita nanti kencengin ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman nanti bisa share atau komen-komen di bawah ya ketika ada kesulitan atau misalkan pengen tanya part-partnya beli di mana atau seperti apa. Nanti bisa komen-komen di bawah ya. Ini eksperimen aja ya teman-teman. Jadi
ketika nanti teman-teman membutuhkan link stabil dan di kota-kota yang di luar Jawa atau di pulau-pulau di luar Jawa itu kan agak sedikit kesulitan ya untuk mencari spare partnya. Nah, untuk spare part Jepang itu kan agak sedikit banyak ya, jadi di pelosok-pelosok juga banyak. Nah, teman-teman bisa cari partnya ini, substitusinya atau persamaannya dari link stabil belakang buat E39. Nah, ini kita gunakan kunci ring 14. Kita kencangin pelan-pelan aja karena memang kesulitan. Nah, ini untuk menahannya kita gunakan kunci L4. Untuk menahan supaya tidak mutar kita gunakan kunci L4. Kita tahan gunakan kunci L4 supaya bautnya tidak ikut berputar. Oke, kita kencangkan pelan-pelan sampai benar-benar kencang. Nanti kalau udah pastikan kencang, teman-teman bisa turunkan dongkraknya ya. Pasang ban dulu, tapi teman-teman jangan diturunin dulu dongkraknya, ntar ambruk mobilnya. Oke, kita coba kencangin dulu. Yang bagian luar udah kencang, kita kencangin bagian dalam ya. Oke. Nah, ini kita gunakan jack stand sebagai bantuan aja ya teman-teman. Jadi dikhawatirkan dongkrak yang di samping itu tidak kuat menahan atau ada trouble. Jadi kita ada jack stand sebagai bantuan aja, safety ya teman-teman ya, supaya dalam mengerjakan sesuatu itu kita aman ya. Oke, aman dari ini ya, kecelakaan yang jangan sampai terjadi ya teman-teman. Kita kencangkan ini kita kencang ini. Oke, sampai benar-benar kencang. Nah, nanti kita turunin dongkrak pembantu yang buat menaikkan sayapnya ya. Nah, ini nih kita coba kencangin lagi, dipastikan sampai kencang. Ini karena udah kencang jadi nggak perlu ditahan, mur tengahnya nggak akan ikut muter ya. Nah, udah selesai. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini hasil dari penggunaan link stabil dari Honda Vario. Nah, ini bisa dilihat sama persis ya teman-teman, nggak ada mentok kanan kiri, nggak ada mentok atas bawah ya teman-teman. Jadi ini pas plek banget. Nah, ini pas, hanya perbedaan sedikit ya, sekitar 1 cm lebih pendek. Namun teman-teman bisa gunakan punya City Z yang lebih presisi, sama dia. Nah, ini lebih pendek sedikit aja. Nah, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nah, kita berbagi info di sini. Nanti teman-teman juga bisa komen-komen di bawah kesulitan cari partnya atau kesulitan menggunakannya atau susah untuk cara membukanya, bisa komen-komen ya teman-teman.